Pengen kuliah tapi takut salah jurusan? Tenang aja, kamu nggak sendiri kok. Menurut penelitian yang dilakukan oleh ICCN atau Indonesian Career Center Network, sekitar 87% mahasiswa Indonesia merasa salah jurusan. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? 87% jir. Atau kira-kira kalau di kelas ada 10 mahasiswa nih ya, cuman 2 doang yang bener-bener lagi kuliah. Sisanya ya udah, yang penting absen lancar, abis itu lulus. Kan jadi sia-sia ya, ilmu yang harusnya didapat malah kebuang gitu aja. Salah jurusan itu sebenarnya fenomena yang cukup mainstream ya di kalangan mahasiswa Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan bukan berdasarkan minat atau bakat yang mereka punya, melainkan karena beberapa keputusan yang kurang tepat dalam memilih jurusan. Di antaranya nih, yang paling populer adalah pertama, keputusan sepihak oleh orang tua calon mahasiswa. Yang kedua yaitu tren pekerjaan yang dianggap menjanjikan. Nah ini biasanya yang sering terjadi, termasuk aku. Anak-anak lulusan SMA yang masih bingung cari kuliah, akhirnya search tuh di Google, jurusan apa yang kalau lulus gajinya besar. Akhirnya mereka kuliah bukan karena ilmunya, tapi karena outputnya. Sebenarnya nggak salah sih, cuman ya itu tadi. Resiko terbesarnya adalah ketika jurusan yang kita pilih, akhirnya nggak sesuai ekspektasi dan di luar kapasitas kita. Lalu yang ketiga, gak jarang ada orang yang kuliah karena cuma ikut-ikutan temen atau pacarnya atau orang yang dikenal. Ini menurutku keputusan yang paling konyol sih, karena kuliah itu kan menghabiskan minimal 4 tahun dari hidup kita ya. Belum lagi biaya yang dibutuhkan seperti biaya sekolahnya, biaya hidup, biaya main dan lain-lainnya. Masa iya hanya karena orang lain kita jadi sia-siain 4 tahun buat ngelakuin sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu buat apa. Nah, keputusan salah ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tekanan dari orang tua dan lingkungan. Banyak orang tua yang mengarahkan anak mereka untuk memilih jurusan yang dianggap memiliki prospek kerja yang baik tanpa mempertimbangkan minat atau kemampuan anak tersebut. Yang akhirnya anak tersebut bukannya lulus terus langsung kerja dengan gaji yang sesuai, malah jadi susah lulus gara-gara gak bisa ngikutin sistem pembelajaran di kuliahnya. Faktor kedua yaitu kurangnya pemahaman diri. Banyak siswa yang tidak mengenal minat dan bakat mereka dengan baik, sehingga sulit bagi mereka untuk menentukan jurusan yang sesuai. Ketiga, kurangnya informasi mengenai jurusan dan prospek karir. Bagi kalian yang benar-benar mau kuliah, jangan sampai salah mendapatkan informasi dari jurusan yang akan kalian pilih. Jadi kita harus teliti dan berhati-hati dengan informasi yang tersedia di internet, karena bisa jadi informasi tersebut kurang tepat atau bahkan menyesatkan. Dan faktor yang terakhir yang paling banyak membuat mahasiswa ini merasa salah jurusan adalah karena mereka tidak tahu sebenarnya kuliah itu untuk apa. Memang terdengar konyol, cuman ini beneran terjadi. Mereka nggak punya tujuan yang jelas kenapa mereka harus kuliah. Oleh karena itu, selain uang, kita juga harus mempersiapkan goals atau tujuan berkuliah itu sendiri, biar uang, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan tidak berakhir sia-sia. Soalnya, salah jurusan bukan hanya membuat kita malas kuliah, tapi juga bisa berujung pada keputusan untuk berhenti karena merasa tidak kuat melanjutkan, dan kemungkinan yang paling buruk adalah kita jadi sulit mendapatkan pekerjaan. Akhirnya, yang berawal dari salah ambil keputusan buat ngambil jurusan kuliah, malah ngerempet ke kualitas hidup kita di masa depan. Lalu, apa solusinya biar terhindar dari masalah tersebut? Apa yang harus kita lakukan ketika ingin berkuliah? Yang pertama, dan yang paling penting adalah menentukan alasan kita kenapa harus kuliah. Apa karena gengsi, atau cuma karena ngisi waktu luang, atau bingung, gak tahu mau ngapain kalau nggak kuliah, atau bahkan karena suruhan orang tua. Kalau perlu, kita buat catatan kecil untuk menulis alasan-alasan yang jelas kenapa akhirnya kita memutuskan untuk kuliah. Lalu simpan catatan tersebut baik-baik agar suatu saat ketika kita jenuh dengan perkuliahan, kita bisa ingat kembali tuh alasan kenapa kita akhirnya memilih untuk berkuliah. Nah, ketika kita udah punya alasan yang kuat buat kuliah, langkah selanjutnya adalah tentukan kita mau kuliah di mana dan apa jurusannya. Pada tahap ini yang paling tricky sih sebenarnya. Yang bisa kita lakukan, yang pertama, kita cari tahu sebenarnya bidang apa yang kita suka dan bisa kita kuasai. Contohnya seperti aku waktu SMA, aku lumayan tertarik dengan matematika dan juga suka banget tuh pakai komputer buat main game. Oleh karena itu, aku memilih untuk jurusan teknik informatika karena sesuai dengan apa yang aku suka dan aku minati. Jadi kalian bisa search aja di Google kira-kira jurusan apa yang fit dengan bidang yang kamu suka atau minimal bidang yang masuk akal buatmu. Atau juga bisa minta konsultasi ke gurumu, atau bahkan bisa menggunakan beberapa tools di internet untuk mengetahui minat dan bakat. Selanjutnya yang harus dilakukan tentu saja memilih mau kuliah di mana. Indikator yang bisa dipakai itu banyak ya, mulai dari kampus swasta atau negeri, wilayahnya di mana, dan juga yang pastinya biayanya. Nah, ketika kita sudah punya alasan dan tujuan kuliah, sudah menentukan jurusan serta kampusnya, langkah selanjutnya adalah komunikasi. Khususnya kalau orang tua kita strict parent ya, yang ingin anaknya berkuliah sesuai jurusan yang diinginkannya. Kita harus berani untuk berkomunikasi. Jangan sampai kita takut untuk nyampe
ngecapain apa yang kita inginkan, terus akhirnya nyesel tuh pas udah masuk kuliah. Separah-parahnya orang tua kita mungkin akan marah dan membentak ketika keinginan kita tidak sesuai dengan pendapat mereka. Tapi gak ada tuh kasus dimana orang tua sampai membunuh anaknya hanya karena perbedaan pendapat tentang jurusan kuliah. Pada dasarnya, mereka hanya ingin kita mendapatkan masa depan yang cerah, meskipun caranya terkadang agak menjengkelkan. Jadi intinya, jangan sampai putus komunikasi ya sama orang tua, walaupun ada sebagian dari kita yang mungkin gak berjalan dengan mulus. Bagaimanapun juga, mereka tetaplah orang yang paling dekat dengan kita. Nah, setelah semuanya sudah kita dapatkan, mulai dari membentuk tekad dengan cara membuat goals yang jelas, menentukan mau kuliah di mana dan jurusannya apa, serta mendapatkan restu dari orang tua, langkah selanjutnya adalah komitmen dengan apa yang sudah kita putuskan. Dengan cara ini, setidaknya kita punya langkah pertama yang solid untuk memulai perjalanan baru sebagai mahasiswa. Seperti pepatah yang mengatakan, yang memiliki arti, masa depan adalah milik mereka yang mempersiapkan diri mulai hari ini.